Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Saya Najarudin, SD 050727 Tanjung Pura. Saya Terginting dari SMA Negeri 1 Kuala. Saya Saroni dari SMP IT Budaya Langkat. Kami akan mempraktikkan proses coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Pak Najar. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Pak Rizal. Iya Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal kegiatan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Bapak bersedia dan siap? Insya Allah siap Pak. Baik. Begini Pak Rizal, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Iya. Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa Bapak, bahwa pertanyaan itu haruslah disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Bapak adalah, Iya Pak. kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya Pak, untuk kompetensi yang saya kembangkan kali ini yaitu saya sebagai penengah aktif, Ya. memberi pertanyaan bobot dan present, yaitu kehadiran sepenuhnya Pak. Oh begitu Pak ya. Iya Pak. Jadi yang kedua, Iya Pak. kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi nanti? Ya, kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti ya mendengarkan secara aktif Ya. dan memberi pertanyaan yang berbobot, dan lebih baik lagi ke depannya untuk ada interaksi antara coach dan coachee Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi pertanyaan terakhir, Iya Pak. indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dapatkan atau yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Oke Pak, indikator yang saya utamakan yaitu saya ingin coachee saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oh begitu. Itu aja Pak. Baiklah Pak, demikian ya Pak ya. Pertanyaan pra-observasi. Silakan Bapak melakukan coaching. Terima kasih Pak. Selamat Bapak. Selamat Pak. Assalamualaikum Pak Rizal, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Roni sehat. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Oh ya Pak, hari ini Bapak ada waktu nggak Pak kira-kira? Untuk hari ini kebetulan saya lagi kosong Pak, ada waktu. Kira-kira apa ini Pak yang bisa dibicarakan? Jadi begini Pak, ada hal yang ingin saya bicarakan tentang masalah yang saya hadapi Pak. Yang saya hadapi itu dengan terutama di murid saya di kelas Pak. Kira-kira apa ini Pak masalahnya Pak dengan murid Bapak di kelas Pak? Jadi Pak, murid saya itu Pak di kelas saat saya mengajar itu siswanya kadang suka jahil Pak sama temannya, sehingga menyebabkan perkelahian di dalam kelas Pak. Oh begitu Pak ya. Permasalahannya pada murid Bapak, kalau boleh saya tahu kira-kira apa ini Pak yang menyebabkan murid Bapak itu jahil Pak? Jadi begini Pak, di kelas itu Pak ada beberapa faktor penyebabnya Pak. Apa aja Pak faktor-faktor itu Pak? Setelah saya selidiki Pak, ada beberapa faktor penyebabnya sehingga di dalam kelas itu mereka berkelahi Pak. Jadi faktor yang pertama itu mereka kurang perhatian, kemudian mereka kurang menanamkan nilai-nilai kebajikan seperti itu Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Nah begini Pak Roni, dari kasus yang Bapak ceritakan kepada saya tadi, seberapa besar nih
harapan Bapak terhadap anak-anak Bapak ini? Harapan saya Pak, ya pastinya besar lah Pak ya. Pastinya siswa itu ada perubahan, kemudian ada sifat saling menghargai satu sama lain, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif Pak. Itu yang saya harapkan Pak. Gitu Pak ya. Ya bagus tuh Pak Roni, berarti komunikasi yang positif tuh Pak ya, luar biasa sekali itu Pak. Iya Pak. Langkah yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus sekali. Dan menurut Bapak, langkah yang Bapak ambil itu apa yang kira-kira yang bisa Bapak ambil dari langkah tersebut Pak? Ya tentu saja Pak, harapan saya itu nantinya mereka atau siswa saya itu memiliki kesadaran intrinsik, kemudian mereka tidak bersikap jahil lagi kepada teman-temannya dan tidak mengganggu temannya, dan berhenti membuat kegaduhan dan bisa saling menghargai satu sama lain Pak. Iya, luar biasa sekali langkah-langkah Bapak yang Bapak ambil ini. Kira-kira Pak Roni, kapan ini waktu Bapak melakukan pendekatan personal kepada murid Bapak Pak? Ya pastinya Pak, di waktu kesempatan karena kapan bisanya saya bisa melakukan itu Pak. Kemudian di waktu sela-sela waktu istirahat saya bisa melakukan pendekatan Pak. Nanti yang saya lakukan pendekatan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada mereka. Ya seperti itulah Pak, di waktu senggang. Ya, bagus tuh Pak Roni. Berarti setiap ada waktu yang luang Bapak berilah kesempatan ya Pak ya? Benar-benar Pak, Oke, seperti oke. itu Pak. Baik Pak, apakah komitmen Bapak terhadap rencana ini, penyelesaian dari masalah yang Bapak hadapi ini Pak? Mungkin Pak ya, saya akan melakukan yang pastinya terus-menerus ya Pak ya, sampai adanya perubahan yang lebih baik kepada siswa saya tadi Pak. Iya. Baik Pak, siapa saja yang Bapak libatkan dalam membantu permasalahan Bapak ini Pak? Yang pastinya Pak, dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah Pak ya, yang paling mendukung gitu ya. Kemudian rekan sejawat yang dapat membantu saya dalam menghadapi ini juga, yang dapat membantu saya dalam mengatasi masalah ini, sehingga permasalahan saya dapat terselesaikan. Berarti Bapak menjalin kolaborasi lah Pak ya? Ya benar Pak. Oke, mantap sekali itu Pak. Lalu Pak Roni, bagaimana tindak lanjut Bapak yang Bapak lakukan ke depan ini Pak? Yang pastinya Pak, yang saya katakan pertama tadi Pak, menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak didik saya tadinya, kemudian melakukan kolaborasi yang baik kepada orang tua, wali murid, dan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, sehingga dapat membangun kesadaran intrinsik Pak yang pastinya pada siswa saya, agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta kondusif Pak. Ya, bagus sekali Pak Roni. Jadi ke depannya Bapak terus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid Bapak dan menjalin kolaborasi dengan pihak sekolah, rekan guru, dan juga orang tua ya Pak ya. Dan untuk membangun kesadaran yang intrinsik ya. Iya. Oke Pak, bagus sekali. Oke Pak, semoga anak-anak didik Bapak nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak ya. Amin, amin. Itu yang saya harapkan Pak. Nah Pak Roni, kira-kira dari masalah yang sudah Bapak ceritakan kepada saya, bagaimana nih perasaan Pak Roni terhadap perasaan Bapak dari masalah yang Bapak ceritakan kepada saya ini Pak? Alhamdulillah Pak ya, sedikit lega nih Pak, karena saya sudah menemukan solusi dalam permasalahan saya Pak. Bisa lah Pak, untuk kedepannya jika saya butuh bantuan Bapak bersedia kan Pak? Alhamdulillah bersiap Pak. Alhamdulillah Pak. Ya tetap semangat ya Pak Roni ya, untuk mendidik anak didiknya. Apakah ada lagi ini Bapak yang mau ditanyakan pada saya? Saya rasa cukup Pak. Oke lah Pak, kalau memang nggak ada lagi yang ditanyakan ya kita sudahi pertemuan kita ini sampai di sini. Dan mohon kiranya nanti kalau ada Bapak pengen cerita sama saya ya telepon aja saya Pak. Mudah-mudahan ada waktu saya Pak ya. Jadi kita sudah ya Pak pertemuan kita pada kali ini Pak ya. Iya Pak, ya Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Iya Pak. Baiklah Pak, setelah Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.
tentang kegiatan observasi Bapak. Iya Pak. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tersebut terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan proses coaching kali ini dengan mengikuti alur tirta Pak. Lalu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membantu si coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Sudah aja Pak. Kemudian Bapak, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru selesai Bapak lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan berikutnya Pak, agar lebih memahami ini Pak, alur tirta, sehingga saya nanti dapat nih Pak melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya Pak. Gitu aja Pak. Baik sekali Pak ya. Baiklah Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi. Demikian observasi ini kita tutup. Semoga sukses ya Pak ya. Insya Allah Pak, sama Pak. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Najar ya. Ya, semangat Pak. Semangat.